Kenapa Allah melantiknya menjadi rasul 40 tahun? Ada pesan moral. Di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. Bisa tapi resikonya besar. Nah, jangan lagi kau kait-kaitkan pilpres. Tidak ada hubungannya. Ini awas. Hal ini juga tidak terkait pilpres ya, tetapi memang yaitu usia 40 tahun itu kemungkinan sudah digodok secara matang ya. Yang akhirnya di sini bisa dibuatkan undang-undang yaitu minimal usia capres dan cawapres minimal berusia 40 tahun. Jadi tidak sekedar peraturan tetapi ada filosofi yang mendalam. Ternyata ada sejarah yaitu yang membuat usia minimal 40 tahun di sini. Ya seperti halnya yang diutarakan oleh Ustadz inilah. Jadi menurut saya ada benarnya. Tapi di sini bukan mengenai pilpres. Jadi di sini jauh lah, yaitu bukan menanggapi perpolitikan saat ini, juga bukan menanggapi terkait capres dan cawapres di sini. Apalagi saat ini juga masih trending topik di Twitter, bahkan MK Anwar Usman turunkan Pak D. Di sini bahkan juga masih trending topik di Twitter. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Nagula. Ninu nggak bahaya tah, awas tat ada tukang foto di depan rumah. Ya, tapi di sini tidak terkait dengan pilpres. Saya yakin itu. Nah, di sini bahkan juga yaitu yang paling unik lagi ada tagar turunkan Pak D. Nah, di sini saya penasaran kira-kira seperti apa sih? Yaitu trendingnya di sini. Di sini dari Nine. Kalian tahu nggak sih katanya ada pelanggaran etik di balik putusan syarat capres dan cawapres? Kalau kayak gini emang paling bener Pak Lurah harus turun sih ya. Di sini dari Rafiq, kalau begini citranya mah Pak Lurah harus turun sih. Karena nggak cuma PDIP dan Poros Ganjar Mahfud, kini PKB dan Prof Amin juga tengah siapkan pemasulan turunkan. Wow. Kok jadi seperti ini ya? Bahkan pada waktu lalu di sini Presiden Joko Widodo menyebut ada drama, terlalu banyak drakor dan lain sebagainya. Padahal yang banyak drakor itu ya mulai dari putusan MK sampai saat ini juga dibahas oleh masyarakat luas, yaitu tentang putusan MK yang tiba-tiba meloloskan Gibran, yaitu selaku ponakan dan dari anak Presiden Joko Widodo. Bayangkan, ini kan drama yang sangat luar biasa sekali ya kalau menurut saya. Di sini bahkan dari Saiful, berkedok negarawan padahal haus kekuasaan, ya seperti itulah. Di sini bahkan juga tagar kami muak. Di sini tiba-tiba yaitu Kaisang yang secara mendadak menjadi ketua umum PSI. Padahal juga baru 2 hari mendapatkan kartu tanda anggota. Di sini juga sangat luar biasa dan bahkan juga baliho-baliho sudah bertebaran ya di seluruh Indonesia. Ini juga maksudnya apa? Jadi masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas lah dalam menilai perpolitikan saat ini seperti apa. Banyak dramanya itu di kubu mana. Jadi masyarakat sudah semakin cerdas saat ini. Nah, bahkan di sini yaitu pada waktu lalu yaitu Jokowi meminta Sri Mulyani lunasi hutang ke Bulog 16 triliun. Menkyu tunggu audit BPKB. Ya, memang seharusnya seperti ini. Tetapi jangan di-framing seolah-olah Sri Mulyani saat ini mulai membantah ya. Jadi bukan, karena memang prosedur di sini yaitu memang menunggu audit dulu baru dibayar 16 triliun di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Wagiman Dip 212, tetap on the track. Mantap Bu Sri Mulyani, peluru tak terkendali. Ya, jadi kita jangan asal disuruh langsung membayar dan lain sebagainya, tetapi ditunggu dulu lah, di audit dulu oleh BPKP, karena itu kan juga uang yang sangat besar sekali dan juga uang dari masyarakat. Memang pada waktu lalu Presiden Joko Widodo membagi-bagikan beras 10 kilo yaitu ke 21 rakyat miskin mulai September di sini. Jadi saya penasaran ya, kira-kira seperti apa beritanya ya. Jokowi minta Sri Mulyani lunasi hutang ke Bulog 16 triliun, Menteri Keuangan tunggu audit BPKB. Di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan akan membayar tagihan perusahaan umum badan usaha logistik sebesar 16 triliun. Dirinya mengatakan bahwa pembayaran baru akan dilakukan setelah audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Mekanisme kami adalah kami melakukan pembayaran sesudah audit BPKB, ujarnya dalam konferensi pers pada 6 November.
Lebih lanjut, Sri Mulyani telah meminta BPKP untuk mempercepat proses audit terhadap Perum Bulog yang dipimpin oleh Budi Waseno. Di sini, Menkyu melihat tidak ada masalah dalam proses tagihan menagih untuk Perum Bulog soal urusan beras. Seharusnya tidak masalah, karena Perum Bulog dan Bappenas mendapatkan penganggarannya dari mulai untuk impor beras dan operasi pasar dari dana perbankan yang akan kami bayarkan tutupnya. Nah, jadi di sini tidak ada masalah ya di sini. Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya? Yaitu di sini ketika umur 40 tahun itu bisa menjadi pemimpin tapi sangat berisiko. Di sini dari Firsa Hussein, tukang bakso, awok. Ini Panda Mikuchan. Hati-hati tak enggak temenan nih. Ada yang 2 hari jadi ketum partai juga loh. Udah ngomong baru sadar sih Ustadz. Zaman sudah banyak berubah. Zaman jadul sudah nggak relevan. Nggak bakal diundang ceramah ke istana loh Pak Daslan. Mengerti tak? Di sini bahkan juga dari MK sampai saat ini juga masih trending ya. Trending topik di Twitter. Dan bahkan juga banyak yang berkomentar yaitu tentang putusan MK ini seperti apa. Bahkan juga Anwar Usman juga saat ini trending. Di sini bahkan dikomentari oleh Husnul Khotimah, yaitu pakar hukum, sanksi paling tepat untuk Anwar Usman adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Wow, apakah seperti itu ya? Di sini bahkan Husnul Khotimah bahkan menceritakan sebuah artikel berita dari dugaan kebohongan Anwar Usman sampai batas usia capres-cawapres apa saja yang diketahui jelang putusan MK. Jadi di sini memang menurut saya ada yang aneh memang putusan MK kemarin ya. Di sini bahkan dikomentari oleh Airin, telah dulu ada MK yang ditangkap karena kasus suap, kirain dengan terpilihnya Anwar Usman sebagai ketua MK akan memperbaiki citra MK yang rusak. Ternyata malah makin rusak, malah lebih parah. Mundurlah ketua MK, rakyat sudah tidak percaya pada palu Anda. Dan masih banyak lagi ya komentar-komentar di sini, yaitu Paman Gibran curang, pecat. Di sini MK dinilai harus berhentikan Anwar Usman agar marwah MK pulih. Ini memang harus ya. Semoga saja marwah MK besok segera pulih dan ya dirombak lah minimal. Karena kemarin putusannya menurut saya juga terlalu dipaksakan. Bahkan masyarakat saat ini juga sudah melek politik, sudah pintar. Dan bahkan juga gara-gara putusan MK kemarin saat ini juga menjadi polemik. Dan bahkan menurut Presiden Joko Widodo banyak drama drakor. Ya memang gara-gara putusan MK yang pada waktu lalu. Di sini Ketua MK Anwar Usman usai diperiksa terkait kasus dugaan pelanggaran etik di gedung MK. Tidak ada sanksi yang paling tepat bagi Anwar Usman selain pemberhentian tidak dengan hormat. Ya bahkan di sini pakar sebut MK tak perlu bikin majelis kehormatan. Anwar Usman disebut harus mundur sejak awal. Iya, karena memang di situ ada keponakan yang maju sebagai cawapres. Masa nggak ngerti sih? Menurut saya juga ngerti. Di sini juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Tapi sayang orangnya nggak punya malu. Mundurlah ketua MK. Pakar sebut MK tak perlu bikin majelis kehormatan. Anwar Usman disebut harus mundur sejak awal. Ya seperti itulah. Saya memang berharap semoga saja besok pada pemilu 2024 semoga aman, tidak ada kendala, dan yang paling penting menurut saya juga berjalan dengan jujur dan juga adil.